ini Komisi Wanita Bukit Zaitun tetap teguh berdiri di tengah badai kehidupan manusia yang bergelora, dengan memancarkan terang kasih dan damai sejahtera dari Tuhan untuk setiap orang di sekitarnya. Semuanya itu bukan karena kekuatan kami, Komisi Wanita Bukit Zaitun, melainkan karya Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Sampai saat ini, kami masih bisa berdiri semua karena anugerah-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Tuhan curahkan dalam kehidupan Komisi Wanita Bukit Zaitun. Kami bersyukur 44 tahun penyertaan Tuhan terhadap Komisi Wanita Bukit Zaitun. Kami memulai ibadah syukur kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan menikmati sembah sujud kami. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Yesus. Amin. Dirgahayu Komisi Wanita Bukit Zaitun yang ke-44. Biarlah sinarmu terus memancarkan kasih Kristus di tengah dunia yang sedang merana ini.
kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Sahabatku, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kekuatan Komisi Wanita Bukit Zaitun hanya bersandar kepada Yesus yang menjadi perisai kehidupannya. Hari ini dan besok kita tidak tahu, tetapi Komisi Wanita Bukit Zaitun percaya bahwa Yesuslah yang selalu memegang akan tangan mereka. Sampai kapanpun Komisi Wanita Bukit Zaitun tetap berdiri karena Yesuslah yang menjadi perisai hidupnya. Yesuslah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku,
Selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Komisi Wanita Bukit Zaitun sampai saat ini bisa berdiri, itu adalah semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan manusia. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pernahkah ibu-ibu tahu ada sebuah pohon yang umurnya ratusan bahkan ribuan tahun? Mungkin kita jarang menemukan akan pohon ini. Tapi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ada sebuah pohon yang bernama pohon ginkgo. Memang tidak ada di Indonesia, tetapi ada di luar negeri. Nah, pohon ginkgo ini ibu-ibu yang dikasih Tuhan bisa berumur ratusan, bahkan hari ini ada yang sampai mencapai 3.000 tahun lah, 3.000 tahun usianya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mengapa pohon ini bisa begitu lama bertumbuh, begitu lama usianya, dan pohon itu tidak pernah bisa mati? Ada seorang bernama Richard Dexton, adalah seorang peneliti. Dia melihat bahwa pohon ini begitu lama umurnya atau umurnya sangat panjang, itu karena ada sesuatu sel yang ada di dalamnya. Dan dikatakan bahkan Dexton ini mengatakan bahwa pohon ini tidak akan pernah mati, ibu-ibu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pohon ini adalah pohon yang sangat tua di sepanjang kehidupan manusia. Ibu-ibu, para peneliti ini menunjukkan bahwa ada sel atau gen di dalamnya yang membuat pohon ini semakin kuat dan semakin berumur panjang. Walaupun mereka itu berganti musim, kondisi musim itu bisa berganti-ganti, tetapi pohon ini akan tetap kuat. Karena ada sel yang beregenerasi terus-menerus, sehingga pohon ini semakin kuat, semakin kokoh, semakin berumur panjang. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, memang pohon ini tidak sama dengan kehidupan manusia. Manusia semakin berumur, semakin tua, semakin renta, fisik kita akan juga semakin berubah, ibu-ibu. Kita mungkin akan semakin usia ini, kita mempunyai perubahan fisik dari waktu ke waktu. Tetapi pohon ini enggak, semakin tua semakin kuat, semakin tua semakin kokoh berdirinya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, memang Komisi Wanita sudah berusia 44 tahun. Bukan berarti dengan usia semakin dewasa, kita semakin rentah, semakin lemah, semakin kendor hidup kita dan pelayanan kita. Tidak. Tetapi biarlah kita seperti pohon ginkgo ini, ibu-ibu. Semakin tua kita semakin kuat. Bukan mungkin tidak secara fisik yang kuat, tetapi iman kita, otot-otot iman kita semakin kuat, berdiri teguh di dalam Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur nomor 20. Ibu-ibu bisa membacanya di rumah masing-masing. Mazmur nomor 20. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Mazmur 20 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud sendiri. Dan Mazmur ini adalah Mazmur yang diajarkan atau dinyanyikan pada saat seorang raja itu akan pergi berperang. Nah, Mazmur 20 ini berhubungan erat dengan Mazmur 21. Kenapa? Karena Mazmur 20 itu adalah sebuah doa permohonan kepada Tuhan untuk mendapatkan kemenangan. Dan Mazmur 21 itu adalah jawaban daripada Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa kuat dan tetap berdiri dengan kokoh? Kita akan belajar dari kitab Mazmur 20 ini. Mazmur yang penuh kehidupan di mana Raja Daud berperang melawan musuhnya. Dan apa yang dia dapatkan? Nah, ibu-ibu, di ayat yang terakhir dikatakan bahwa Raja Daud ini mempunyai sebuah keyakinan yang besar. Dikatakan mereka atau musuhnya akan rebah dan jatuh. Tetapi kami, kita ini, anak-anak Tuhan akan tetap bangun dan berdiri dan tetap tegak. Ibu-ibu, bagaimana si Mazmur ini atau Daud ini bisa mempunyai keyakinan yang seperti itu? Ada dua hal yang menjadi kuncinya. Yang pertama, bersandar atau bergantung penuh kepada Allah. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian di dalam Mazmur 20. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau.
Sebutan nama Allah Yakub itu sangat berkaitan dengan bagaimana Allah itu melindungi, menolong, menyertai akan Yakub. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya di dalam Alkitab Allah itu selalu disebutkan dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi di dalam Mazmur ini hanya disebutkan Allah Yakub. Mengapa demikian? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan Yakub selama 20 tahun dia mengalami ada berbagai kesulitan, masa-masa kesesakan. Dia bekerja sekian lama bersama dengan Laban dan masa-masa yang jerih payahnya yang tidak diperhitungkan oleh Laban. Tetapi Allah memperhatikan kesesakannya. Allah memperhatikan dan menyertai Yakub ketika dia juga harus berjumpa dengan Esau yang saat itu mereka sedang bermusuhan yang begitu lama. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah terus menyertai Yakub, Allah terus memberkati Yakub, dan bahkan Yakub tidak akan pernah kekurangan. Oleh karena itulah Allah Yakub yang disebutkan inilah menunjukkan bahwa bagaimana Allah itu yang bisa diandalkan. Allahnya Yakub yang sudah dilewati bersama-sama dengan Yakub di masa-masa kesesakan, di masa-masa kesengsaraannya, di masa-masa yang sangat sulit. Allah itu bisa diandalkan, Allah itu bisa dipercaya, Allah itu mampu menolong dan menyertai Yakub melewati masa itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagi umat Allah, perang itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Entah itu diserang musuh atau lagi perang, maju berperang untuk mendahului musuh. Bangsa Israel bukanlah bangsa yang pintar untuk berperang, jagoan di dalam perang, tidak ibu-ibu. Jumlah mereka juga bukanlah jumlah yang besar. Jumlah mereka kalau dibandingkan musuhnya itu lebih besar musuhnya daripada mereka, orang-orang Israel. Tetapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana bangsa Israel itu raja-raja, orang-orang yang saleh, orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Allah, itu mempercayai Allah sepenuhnya, percaya bergantung sepenuhnya kepada Allah ketika mereka menghadapi akan peperangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 diceritakan di sana ada seorang raja yang bernama Raja Yosafat. Raja Yosafat ini adalah raja keempat dari kerajaan Yehuda dan dia adalah keturunan Daud. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tahu tidak, Yosafat ini ketika dia akan berperang, dia akan menghadapi musuh yang sangat besar, sedangkan bangsa Israel sendiri bangsa yang kecil yang tidak jagoan di dalam berperang. Yosafat ini datang kepada Tuhan, mencari tahu, mencari jawaban, mencari pertolongan daripada Tuhan di dalam doanya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Komisi Wanita dan mungkin juga kita sendiri saat ini juga mengalami kesulitan. Komisi Wanita sampai hari ini tidak bisa beribadah secara offline. Dan kita terus berusaha bagaimana untuk terus hidup. Komisi Wanita ini tetap hidup, tetap berada, tetap dilihat, diperhatikan, dan dirasakan kehadirannya oleh ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu, kita perlu perjuangan yang berat. Begitu juga kehidupan kita, ibu-ibu yang ada di rumah, yang ada di sekitar kita juga mengalami kesulitan. Semua orang mengalami kesulitan. Percayalah dan bersandarlah kepada Allah. Karena Allah itu bisa kita andalkan. Allah itu Allah yang mampu menolong. Kalau Allah Yakub itu sudah menolong Yakub, begitu banyak kesesakan yang dialami, Tuhan selesaikan di dalam hidupnya. Begitu juga kehidupan saya dan ibu-ibu sekalian, bahkan komisi wanita yang ada di gereja kita. Mengalami kesulitan apapun, percayalah, bergantunglah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah. Karena Allah itu bisa kita andalkan di dalam segala hal. Di dalam segala kehidupan kesesakan kita, mungkin manusia tidak bisa mengerti, tetapi Allah sangat mengerti dan Allah akan menolong kita. Seperti yang dialami oleh Yakub dan Yosafat.
Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua yaitu adalah keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, orang bisa kuat berdiri. Pohon yang tadi saya sebutkan, pohon ginkgo itu bisa kuat berdiri bukan karena dia memiliki akar yang kuat, bukan hanya saja itu ibu-ibu, tetapi memang dia itu mempunyai satu sel atau gen yang membuat dia terus dikokohkan. Tentunya ibu-ibu, pohon yang besar kalau tidak ada akar yang kuat, maka dia tidak akan kuat berdiri. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, begitu juga ibu-ibu dan saya. Ketika mengalami banyak kesulitan di masa-masa pandemi ini, sudah hampir 1 tahun, bahkan hampir 2 tahun ibu-ibu kita mengalami pandemi ini. Tetapi kita masih bisa ada, tetap bisa berdiri dengan kokoh hari ini. Itu juga adalah semua anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kalau Allah itu sudah menyertai kita di tahun yang lalu, hari ini pun Tuhan akan menyertai kita. Oleh karena itu, hal yang kedua yang harus kita miliki, biarlah kita mempunyai keyakinan yang kokoh. Kalau tadi kita harus bergantung kepada Allah, kita sudah merasakan bagaimana kita bergantung bersandar kepada Allah yang bisa kita percaya dan kita andalkan. Maka yang kedua yang harus kita lakukan, biarlah kepercayaan itu kita taruh di dalam hati kita. Sehingga kita mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya yang bisa menolong kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, Mazmur 20 ini adalah Mazmur yang dipakai sebelum orang ini pergi berperang, ibu-ibu. Dan biasanya di ayat, kalau kita perhatikan di ayat pertama sampai ayat yang ke-6, itu adalah Mazmur ini seperti umat ini sedang memohon kepada Tuhan supaya doanya didengarkan. Dan di ayat yang ke-7 sampai ayat yang terakhir, itu adalah seorang imam yang akan meyakinkan, mengokohkan apa yang mereka yakini. Oleh karena itu kalau ayat ke-7 dikatakan demikian, sekarang aku tahu bahwa Tuhan itu memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tuhan itu memberikan kemenangan. Di dalam bahasa Ibraninya itu berkata Hosea Yehova. Nah ibu-ibu, ada satu kalimat yang indah dari Hosea Yehova ini menunjukkan bahwa Allah itu akan bertindak dan menyelesaikan sampai akhir. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sekalipun permohonan itu belum dijawab Tuhan, sekalipun mereka itu belum berperang dan mereka belum mendapatkan kemenangan, tetapi di dalam keyakinan mereka bahwa Allah itu adalah Hosea Yehova yang akan melakukannya sampai akhir dan Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hari ini mungkin kita belum mendapatkan kemenangan itu, tetapi kita yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu yang bisa kita andalkan, itu bisa kita percaya dan dia pasti akan berperang untuk kita. Nah kembali ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di 2 Tawarik pasal yang kedua, nanti ibu-ibu bisa membacanya di rumah. Itu diceritakan setelah Yosafat ini berdoa meminta petunjuk dari Allah, Yosafat ini pergi berperang. Dan apa yang dikatakan bahwa Yosafat tidak tahu apa lagi yang harus dia lakukan. Dia hanya maju berperang, tetapi Tuhanlah yang akan berperang untuk mereka. Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan bagi mereka. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kuda dan perlengkapan pada waktu peperangan itu bukan yang kita andalkan. Yang kita percayai, yang kita teguh yakini bahwa Tuhan itulah yang akan berperang bagi kita dan akan memberikan kemenangan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi, kesulitan yang ibu-ibu alami hari ini, mungkin ibu-ibu merasa putus asa, merasa tidak mampu berjalan kembali. Karena kesulitan itu semakin sulit di depan kita. Dan kita mungkin merasakan bahwa Tuhan tidak jawab-jawab doa kita. Tuhan tidak menolong kita segera. Tetapi yakinlah ibu-ibu,
Percayalah di dalam hatimu, taruhlah itu di dalam hatimu, bahwa Allah yang bisa kita andalkan, Allah yang dimana kita bergantung sepenuhnya itu, yang akan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Hari ini Komisi Wanita bisa berusia 44 tahun. Sekali lagi itu betul-betul bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kekuatan Allah. Hari ini kita masih bisa berdiri karena kita percaya kepada Allah dan kita yakin bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Kita yakin bahwa Allah akan berperang bagi kita di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan keyakinan itu kita taruh di dalam hati kita supaya kita terus bersandar, terus percaya, terus mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah dengan usia yang semakin dewasa, bukan untuk komisi wanitanya saja, bukan untuk pengurusnya saja, bukan untuk saya sebagai pembina, tetapi kita semua dengan usia kita bertambah di komisi wanita ini, otot-otot kita, otot-otot iman kita semakin kuat, semakin kita bisa berdiri dengan kokoh dan teguh berdiri. Kenapa? Karena ada dua hal. Karena kita bersandar kepada Tuhan, dan yang kedua, karena kita mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana dengan kita hari ini, ibu-ibu? Apakah hari ini ibu-ibu mengalami kesulitan? Kita sudah berputus asa. Komisi wanita juga kadang-kadang saya berpikir, kadang-kadang saya memikirkan bagaimana kelanjutan komisi wanita ini di masa pandemi ini. Saya terus percaya kalau Tuhan sudah memulai komisi wanita dari awal sampai usia hari ini, itu semua juga karena kekuatan daripada Tuhan. Dan keyakinan itu saya tanamkan terus di dalam hati saya. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Hosea Yehova, Dia akan bekerja, terus bekerja sampai pada akhirnya dan memberikan kemenangan kepada kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Komisi Wanita Bukit Zaitun boleh berusia 44 tahun. Sekali lagi kami bisa berdiri dengan teguh dan kokoh. Itu bukan karena kami manusia yang kuat, bukan karena kami adalah manusia-manusia yang mampu, tetapi karena Tuhan menolong kami. Allah Yakub yang dimana Tuhan sudah sertai, sudah memberkati di masa-masa sulit, masa-masa kesesakan, itu Tuhan berada bersama dengan kami. Dan biarlah kami tetap yakin bahwa di usia selanjutnya kehidupan dan keberadaan komisi wanita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kami. Begitu juga kehidupan ibu-ibu kami di dalam kehidupan dan kesulitan mereka. Ada banyak hal yang mereka alami di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, memampukan mereka untuk tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan. Karena Engkau Allah Yakub yang bisa kami andalkan, yang bisa menolong kami di masa-masa kesesakan, yang bisa mencukupi akan segala kebutuhan kami, yang bisa menyembuhkan segala penyakit kami. Tuhan, kami percaya itu. Oleh karena itu kami bersandar terus kepada Tuhan. Dan biarlah keyakinan itu semakin kokoh dan tidak membuat kami tergoyahkan. Tidak kami andalkan akan tangan kami, kekuatan kami, kemampuan kami, tetapi yang kami andalkan hanya Engkau saja, Tuhan yang menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang Hosea Yehova, yang tidak akan pernah berakhir menopang dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan hambanya. Itu sudah memberikan kekuatan bagi kita. Biarlah kita boleh selalu bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan sudah beri. Berkat itu tidak berupa materi, uang, tapi kesehatan, di mana kita dapat menikmati ulang tahun yang ke-44 itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah.
Oh ya, jangan sampai lupa untuk persembahan kita dapat ibu-ibu transfer di nomor rekening GKT, atau yang kalau nggak mau repot bisa datang ke gereja. Oke, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Komisi Wanita, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin
Hari ini kita melihat dunia kita penuh kesulitan. Kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Anak-anak mulai lelah dan bosan dengan gadget mereka. Ada juga yang sedih karena kehilangan anggota keluarganya karena COVID-19. Bahkan ada yang masih bergumul dengan keluarga mereka karena terdampak COVID-19. Bukan hanya Anda, gereja, negara semuanya mengalami kesulitan. Tetapi kalau sampai saat ini kita masih berdiri, itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu ibu-ibu, jangan pernah kita menyerah. Meskipun kita menghadapi berbagai tantangan. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, ibu-ibu, kita semua harus semangat dan kuat di dalam Tuhan. Karena itu jangan pernah menyerah di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ibu-ibu yang terkasih, pulanglah, bawalah seluruh berkat yang kau terima di sepanjang ibadah ini dan berkat yang Tuhan sediakan di sepanjang hidupmu sekalian. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati hidupmu, membimbing hidupmu, menjadikan engkau wanita-wanita yang tangguh
di tengah-tengah dunia ini, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Karena itu saudara-saudara, jangan menyerah dan berputus asa. Mari kita bersatu dan saling mendoakan, karena dari sanalah kekuatan kita. Selamat ulang tahun Komisi Wanita Bukit Zaitun ke-44. Tuhan Yesus memberkati.